Saya sempat pas lagi fitting baju, saya ngelihat ada benjolan kecil di leher saya. Terus akhirnya di Desember saya memberanikan diri cek ke dokter. Ternyata akhirnya saya didiagnosa itu kista ductus styrobulus, ya kan. Dokter bilang, untuk kista ductus styrobulus ini kata dia kasus ini tidak ada obat dan tidak ada terapi, kata beliau gitu kan. Terus saya jalan satu-satunya apa dok? Kamu harus operasi, katanya gitu. Kemudian dokter bilang kecil kemungkinan operasinya berhasil dan tidak. Wah, di situ saya langsung lemas rasanya. Dan kecil untuk kemungkinan sembuh dan dia itu kemungkinan bakalan kembali lagi di waktu 5 sampai 10 tahun. Oh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dengan saya Eko Yudo Tamtomo dari Miracle of Bread Indonesia. Kali ini saya mengundang seorang yang luar biasa yang baru saja sembuh dari kistanya, dari masalah-masalah kesehatannya, dari penampilannya dan sebagainya. Beliau adalah lulusan dari Pascasarjana untuk Kesehatan Masyarakat S2 dari Universitas Respati Indonesia yang di Taman Mini. Beliau tinggal di Bekasi, tetapi aslinya dari Palangkaraya. Dan mungkin setelah selesai dari kuliah ini akan kembali Palangkaraya. Tapi sebelum kembali ke Palangkaraya, beliau akan menceritakan pengalaman-pengalaman menarik sembuh dari banyak penyakit dan terutama kista. Itu biasanya menjadi masalah biasanya untuk para wanita ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu saya akan undang Mbak Pensilia. Saya panggil Mbak karena usianya masih relatif muda. Selamat pagi, Mbak. Iya. Selamat pagi Pak Eko. Ya. Selamat pagi. Ya. Silakan diperkenalkan diri dan silakan mungkin menceritakan pengalaman-pengalaman buruk masa lalu mengenai kesehatan Mbak Pensi. Silakan, Mbak. Baik. Jadi perkenalkan, nama saya Pansilia, saya aslinya dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya, orang tua di Barito Timur, kemudian saya domisilinya di Bekasi. Gitu. Kemudian pada 2022 Oktober, ini langsung ya Pak Eko ya, saya Iya cerita. langsung ini. Saya sempat pas lagi fitting baju, saya ngelihat ada benjolan kecil di leher saya. Kemudian saya sempat sekitar Oktober, November, Desember saya baru cek karena saya kurang memberanikan diri karena banyak di pikiran saya takut ini, takut itu gitu kan. Terus akhirnya di Desember saya memberanikan diri cek ke dokter. Ternyata akhirnya saya didiagnosa itu kista ductus styrobulus, ya kan. Nah, awalnya itu saya ke dokter umum dulu. Dari dokter umum saya baru dioper ke dokter bedah. Ternyata dokter umum dan dokter bedah ini sama, mengatakan itu ductus styrobulus. Kemudian karena belum ada kepuasan di diri saya pengen mengetahui lebih lanjut tentang penyakit kista ductus styrobulus ini. Akhirnya saya sempat di bulan Desember itu saya lari ke rumah sakit Darmais Kanker yang ada di Jakarta. Kemudian saya mencari dokter terbaik onkologi di situ. Saya sampai browsing dokter terbaik siapa. Ketemulah saya dengan dokter Bob namanya. Dokter Bob spesialis kanker yang terbaik menurut saya itu. Di mana itu? Di rumah sakit mana, Mbak? Darmais. Darmais, oh iya. Ya, saya sempat ke situ juga sama beliau. Waktu itu sama, beliau mendiagnosanya kista ductus styrobulus. Terus saya nanyakan, dok ini penyebabnya kenapa? Gitu kan, kata dokter penyebabnya itu karena masih dalam kandungan atau mungkin dalam masih bayi gitu ya. Harusnya kan
itu kan dia kan itu berada di bawah lidah ya Pak Eko ya. Ya. Nah, kemudian dia tuh harusnya turun ke bawah leher kita lewat jalur-jalur sini. Nah, harusnya itu dia menghilang, tapi untuk kasus saya itu tidak hilang. Nah, dia membentuk sebuah rongga di leher saya. Nah, kemudian dia nggak hilang sempurna. Nah, membentuk rongga, kantong. Jadi yang dia bentuk di situ tuh air liur, Pak Eko. Gitu, yang dia bentuk air liur. Kemudian dari kecil lama-lama dia bakalan membesar karena menurut dokter Bob itu karena di usia 28 tahun itu udah nggak bisa hilang. Mungkin kalau masih usia 10 tahun kata beliau itu bisa hilang kata beliau gitu kan. Ini untuk ini kasus ini nggak bisa hilang gitu. Terus saya nanya, "Dok, terus saya harus bagaimana?" Nah, dokter bilang, untuk kista ductus tirobulus ini kata dia kasus ini tidak ada obat dan tidak ada terapi kata beliau gitu kan. Terus saya jalan satu-satunya apa dok? Kamu harus operasi katanya gitu. Kemudian dokter bilang kecil kemungkinan operasinya berhasil dan tidak. Wah, di situ saya langsung lemas rasanya. Hilang Artinya semua. kalau andai kata seseorang dioperasi, kemungkinan berhasilnya kecil sekali begitu? Kecil Pak Eko. Baru. Kecil. Kemungkinan, maksudnya saya tidak tahu apa yang dimaksud. Di mana kecil kemungkinan itu adalah artinya kecil kemungkinan sembuh atau kecil kemungkinan selamat? Bukan, kecil untuk kemungkinan sembuh dan dia itu kemungkinan bakalan kembali lagi di waktu 5 sampai 10 tahun. Oh. Karena kata dokter itu benar-benar harus mencari jalur Pak Eko. Itu kan harus ada tulang yang dibelah, ya kasarnya ya, dibelah dan dibakar mencari jalurnya di mana gitu. Menurut beliau begitu, gitu kan. Menurut beliau begitu, terus oke, kata dokternya, saya kasih waktu kamu tidak harus 1 bulan, 2 bulan, tidak, katanya. Saya kasih kesempatan kamu 1 tahun, tidak lebih dari 1 tahun, karena ini dia nggak ganas, kata dia, ini jinak, tapi kemungkinan bisa ganas, kata beliau. Ya sekitar 15% Pak Eko. Oh, jadi kista itu bisa menjadi ganas dan kemudian jadi kanker begitu? Iya, betul Pak Eko. Oh. Kalau kemarin kata dokter di Rumah Sakit Hermina Bekasi itu bisa infeksi. Bisa infeksi dan saya juga ada ngelihat kasus anak-anak di Kalimantan juga, waktu itu saya ngeliat di YouTube, dia pecah Pak Eko. Keluar nanah, pecah. Nah, tapi untuk dokter Opjin dokter onkologi yang di Rumah Sakit Darmais, beliau nggak mengatakan infeksi, cuman dia mungkin bisa berubah menjadi ganas, jahat. Yeah. Itu kemungkinan 15% kata beliau gitu kan. Jadi jalan satu-satunya saya kasih kesempatan 1 tahun, habis itu kamu operasi. Tapi saya tidak bisa menjamin 100% ini bakalan sembuh kata beliau gitu kan. Karena ini bakalan kayak tadi saya katakan bakalan kembali 4 sampai 10 tahun kalau ini benar-benar tidak dicari jalurnya, dibakar gitu Pak. Nah, setelah ini saya cerita sama om saya bahwa saya didiagnosa ini gitu. Nah, kemudian Om Agus itu? Ya, Om Agus itu. Ya, karena kan beliau sudah sembuh dari diabetes. Oh iya. Oh ya, kebetulan Mama juga. Oh ya? Jadi ya, Mama udah berjalan waktu itu kan. Cuman Mama udah berjalan, Mama ikut PMB juga sama IF juga. Ini jadi kemana-mana nggak apa-apa Pak Eko ya. Nggak ada Karena masalah. nyambung ya. Ya. Mama waktu itu juga saya ceritain Mama didiagnosa jantung, mau pasang ring. Iya. Nah, 2 minggu sekali ke dokter, akhirnya dia melakukan PMB sama IF. Akhirnya sembuh, Pak. Sembuh, sehat sekali. Luar biasa. Sehat.
yang biasanya itu pada kakak-kakak itu gantian nganterin beliau karena jaraknya itu kan cukup jauh ya Pak. Kan mama kan kalau mama kan tinggal di Barito Timur. Ya. Jadi ke rumah sakit yang agak besar itu memakan waktu mungkin 2 jam. Ada dokternya yang Ya. megang. Nah, gitu kan. Akhirnya beliau sembuh, Pak Eko. Nah, Oh, jadi itu termotivasi saya ketika bukankah bukankah dari pengetahuan sebelumnya di mana Mbak Pensi punya latar belakang kebidanan, yang mungkin saja banyak berdekatan dengan medis, kan pengetahuan naturopatik itu adalah pengetahuan yang mungkin barang asing ya, Mbak. iya, Ya, itu gimana cara cara em, memilah-milih ini yang versi medis nih yang naturopatik. Ya, bagaimana pertempuran dalam hati dan pikiran yang wah, saya ingin tahu. wah itu gejolaknya sangat 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 membingungkan Pak Eko waktu itu tuh. Ya, Saya itu mencari YouTube-nya Pak Eko. Saya mempelajarin. Saya mencari, saya bandingin sama dari Google ya, dengan pengetahuan saya dengan dari YouTube-nya Pak Eko yang udah ada. ya, Menurut saya ini masuk akal sepertinya. Menurut saya ini, ya kan? ya. Gitu Pak Eko. Masuk akal menurut saya, makanya saat ini saya jalanin lakukan PMB sama IF dan olah napas gitu Pak Eko. Apa yang terjadi setelah ketemu Mobi, mengikuti cara-caranya, ikut pelatihan, dan hasil yang didapat, Mbak? Saya sembuh Pak Eko. Saya sembuh. Dan itu ada buktinya Pak Eko. Ya, Yang besarnya mengerikan sekali. Dan bisa dilihat mengerikan sekali. Penampilan kita, jerawat saya, ada semuanya ya Pak Eko ya. Saya ada ya. betulan juga Pak Eko di sini. Kemarin mungkin itu nggak dikasih bukti kemarin karena klinik sama rumah sakit itu mau mengatasin yang di leher dulu Pak Eko gitu. Oke, Jadi yang di sini enggak ya. ya, baik. Mbak, nanti saya akan minta dokumentasi dari Mas Freddy dan ini diedit supaya nanti akan muncul. Mudah-mudahan ya bisa ketemu. Tapi Mbak Pensi punya dokumentasi nggak yang berhubungan dengan penampilan masa lalu dan kemudian sekarang? Before Ada. after, ada ya? Oke. Lalu kemudian setelah mengetahui Mobi, bagaimana cara Mbak Pensi mendaftar berbincang-bincang serta berinteraksi dengan para admin kami? Waktu itu kebetulan kan dapatnya dari Om ya. Kebetulan waktu itu langsung dikasih. Aku sempat nelpon Pak Eko ya waktu itu ya. Nah, ya, memang Nanya ya, awalnya iya, ya. ya, Nah, waktu itu nelpon Pak Eko saya cerita, kemudian Pak Eko menyarankan untuk PMBIF dan olah napas. Waktu itu saya belum langsung mendaftar ya waktu Pak Eko itu. belum, masih banyak tanya itu. Ya, waktu itu saya Saya baru. cuma hanya mengatakan bahwa ya kita coba segala sesuatu, kalau tidak coba kita nggak tahu. Iya, Ya kan? betul. Nah, di Ya, situ terus saya kayaknya tambah yakin ini kayaknya sama programnya Pak Eko gitu. Saya sekitar 2 Desember, Januari, Februari. Ya anggap 3 bulan Pak Eko saya itu ya. tergoncang-goncang gitu loh. Kebingungan ini saya harus gimana. Saya Mau harus berpegang operasi. pada ilmu yang mana ya kan? Ya, saya harus operasi. Saya harus dengan obat tapi obatnya cuma dikasih obat asam penamat sama obat mah gitu kan. Tidak ada hubungannya menurut saya itu obat-obat mah sama asam penamat. Terus saya pelajarin YouTube-nya Pak Eko, saya nyari tahu dari om saya ngelihat dari perubahannya ibu. Oh ya mungkin ini benar gitu loh. Saya pelajarin karbohidrat itu apa, kayak Pak Eko sering ceritakan di Ya. YouTube. Saya cari tahu, oh kayaknya masuk akal ini. Kemudian saya berubah pikiran. Saya minta nomor Mbak Mary ya dari Pak Eko Ya. ngirim Mbak Mary, kemudian waktu itu saya ngubungin Mbak Mary, galau lagi waktu itu sama Eko. Kenapa galau lagi, Mbak? Galau lagi. Wah, saya harus operasi, tapi ingat lagi kata dokternya ini 5-10 tahun kemungkinan bisa kembali lagi. Oh, udahlah saya putusin. Akhirnya saya ke Pak Mario. Pak Marianto. Marianto. Ah ya, Ya. saya ke Pak Marianto. Kemudian
saya daftar, kemudian saya daftar lagi ke Mbak Mary, akhirnya saya diterima. Gitu, Pak. Terima. Akhirnya saya menjalankan PMB, IF, dan OLNAP. Dan saya juga rutin, Pak Eko, minum soda kue itu saya 3 kali sehari. 3 kali sehari, bangun tidur 1 gelas, terus siang 1 gelas, malam sebelum tidur 1 gelas. Rutin saya. Dulu saya pernah ngasih Pak Eko pH saya cuma 3 gitu loh, paling 3 rendah. ya? Oh ya, 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 betul, betul, betul. Saya masih ada Pak Eko fotonya, mungkin nanti saya bisa kirim. Ya. Kemudian pH saya naik ke 7 dan itu stabil, Pak Eko. Stabil. Dari pH 3 menjadi 7. pH, Iya. ya, salah satu penyebab masalah kulit yang buruk itu adalah pH yang kurang. Iya, iya. Kalau andai kata pH-nya tercukupi, biasanya nutrisi yang ada dalam darah kita. Darah itu kan alat transportasi untuk nutrisi, oksigen, Iya. vitamin, semuanya kebutuhan tubuh itu ada lewat darah, dalam alat transportasi. Dan semakin pH membaik, maka penyerapan sel-sel kita akan semakin baik, Mbak. Iya, Nah, iya. kalau andai kata pH membaik, penyerapan membaik, maka kulit kita akan membaik juga, Mbak. Di bulan keberapa perubahan mulai terjadi, Mbak? Di bulan 5. Di bulan kelima dari pelatihan, yang terasa di lehernya atau di wajahnya, Mbak? Lebih terasa itu di leher dulu, Pak Eko. Wajah ini baru 2 bulan membaik. Oh ya, Iya, wajah 2 bulan, cepat di leher, Pak Eko. sebenarnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan tampilkan gimana sih perubahan-perubahan yang diterima oleh Mbak Pensi. Ini adalah, saya akan perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian, kondisi berapa bulan lalu. Lehernya, apa namanya tadi penyakitnya? Kista ductus pterygoulus. Ductus pterygoulus. Kelihatan ya, Mbak ya? Ya, kelihatan. Nah, ini seperti lehernya jadi membesar. Dan waktu itu emang waktu disampaikan ke saya pertama kali, ya inilah. Dan kemudian setelah mulai menggunakan PMB, Ya. hasilnya mulai kelihatan mengecil sampai menuju hampir normal, Ya. mendekati normal. Ya, seperti ini. Iya. Yang menarik, kalau andai kata Bapak Ibu melihat penampilan Mbak Pensi sekarang, Mas Freddy ditampilkan wajahnya. Ini penampilan Mbak Pensi sekarang. Tetapi bagaimana pada saat bulan Maret 2023 mendaftar? Ini penampilannya. Jadi ini nggak saya rekayasa ya, nggak saya rekayasa. Jerawatnya banyak dan tidak smooth, tidak glowing. Iya. Ya, Ini tidak udah glowing. hilang. Ya. Nah, ini Ya, jerawatnya masih tumbuh di sana sini ya, ini sebelah kanan. Ya. Ini juga nggak ada. Wah, ini gede-gede emang. Iya, gede banget. Ini bukan filter ini, Pak Eko ya. Tuh. Iya. Iya. Nggak ada. Nah, ini jadi bukan karena operasi plastik, ini hanya karena pola makannya, gaya hidup, lifestyle-nya dirubah semuanya. Maka penyakit akan mulai pergi. Kita kembali lagi ke tampilan sekarang. Ini before. Itu kalau sekarang ya sekitar 5 bulan lalu atau 6 bulan yang lalu. Ini before. Bapak Ibu bisa melihat penampilannya. Sekali lagi. Oke. Jerawatnya gede-gede. Nah sekarang, nah ini tampilan sekarang nih. Nggak pakai operasi plastik. Nggak dok, nggak. Ini dideketin Pak Eko nggak ada. Ini nggak pakai nggak pakai bedak. Iya. Nggak pakai bedak ya? Iya, biar teman-teman, ibu-ibu, bapak semua semangat Pak Eko. Tuh dengerin Mas Freddy. IF. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Apa kesan pertama kali dokter setelah mengetahui perubahan ini? Ini saya juga ingin perlihatkan hasil lab-nya, Bapak Ibu sekalian. Hasil lab yang mungkin juga mencengangkan. Saya akan perlihatkan di sini. Mohon waktu. Ini asli dari Rumah Sakit Hermina Galaxy. Ini di Bekasi nih. Ya.
Ini nama pasien Pansilia, kemudian usia, USG leher dan sebagainya. Ini waktu itu besarnya masih 3,18 kali 2,43 cm. Gede Ya, di leher itu. gede banget. Ya, gede ya. Berada sejauh kurang lebih 0,41 cm dari permukaan kulit. Jadi ya tidak terlalu jauh. Iya, Ya. Ini adalah pemeriksaan yang pertama. pertama. Ya. Tapi kita lihat yang kedua. Mengecil. 1,79 kali 1,5. Bandingkan dengan sebelumnya. Aduh, maaf. Bandingkan dengan sebelumnya. 3,18 kali 2,4. Sekarang menjadi 1,78 menjadi 0,15. Ini di tanggal 4 bulan 5, Mei. Pada saat pertama kali, ini di bulan 12, tahun 2022, tahun lalu. Iya. Jadi jaraknya sekitar 5 bulan. Mengecil di bulan kelima setelah pemeriksaan pertama. Ya, waktu itu Mbak Pensi masuk ke MOBI bulan Maret. 3 bulan. Terus kemudian lihat bulan Agustus. Artinya jaraknya kalau Anda Bapak Ibu lihat di tanggal ini. Sekarang kita lihat yang ini. Ini bulan 5. Jadi 3 bulan kemudian. 3 bulan kemudian diameternya tinggal 8 mm. Kurang dari 1 cm. Mengecil terus-menerus. Ya. Dari mulai 3,8, 3,18, 3 cm, turun menjadi 1,78, turun lagi menjadi 8 mili. Luar biasa. Juga penampilan wajah yang seperti ini. Iya. Ya, Wah, mengerikan. mengerikan. Ya, dan leher yang besar. Nah, sekarang tiba-tiba menjadi seperti ini. Tapi saya yakin itu adalah suatu proses, Mbak. Luar biasa. Saya sendiri sempat kaget, apa ini orang yang saya temui dulu ternyata berubah. Ya, Bagaimana tanggapan dokter setelah melihat perubahan-perubahan yang terjadi? ya, Dokter Syarudin bilang gini, saya ikut sama Mbak Lia, kata dia, terus lanjutkan aja katanya dietnya yang Mbak Lia ketahuin, katanya gitu kan, terus nanti kontrol lagi per 6 bulan gitu. Gitu aja sih Pak Eko dari beliau. Beliau hanya tercengang aja, kaget, nggak bisa berkata apa-apa Pak Eko. Karena seorang dokter aja dia bingung dengan diet yang saya lakukan gitu. Kamu makannya cuma telur, daging, tapi kan mahal gitu, Peko. Kalau dia katakan begitu kan, tapi tidak, sebenarnya tidak, Peko. Tidak mahal sebenarnya, gitu. Untuk segi makan gitu ya. Dan Mbak Lia sendiri setelah pola makan ini, setelah melihat penampilan masa lalu dan sekarang, apa pendapatnya? Ini karena latar belakang pendidikan ya, kebidanan yang lebih dekat dengan dunia medis kan biasanya agak bertentangan dengan naturopatik. Dan ternyata setelah mendapatkan hasilnya kok saya naturopatik cocok atau mungkin sesuai dengan apa yang saya harapkan. Bagaimana tanggapannya? Pertempuran dalam hatinya gimana itu? Ya, gimana saya jadi bingung Peko menjelaskannya. Kayaknya tuh diungkapkan dengan kata-kata itu susah kayaknya Pak Eko gitu. Saking kayak punya kepuasan sendiri gitu loh Pak Eko. Karena menurut saya sebenarnya ya ada bertentangan sebenarnya, karena apa, seorang dokter aja nggak percaya gitu Pak Eko, tercengang-cengang kok bisa gitu, kok dengan ini kok bisa sembuh gitu loh, karena yang mereka ketahui dengan diet makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, pakai bumbu-bumbuan itu, menurut dia itu pun diet yang udah bisa memberikan kesehatan buat orang gitu loh, apalagi buat fokus untuk diet gitu loh. Tidak ada pengetahuan lebih menurut mereka yang mereka ketahuin yang bisa menyembuhkan kanker dengan sistem MOBI yang Pak Eko ciptain gitu loh. Itu Pak Eko. Nggak ada gitu loh. Bagaimana tanggapan orang-orang sekitar? Ini kan pasti mereka juga lihat perbedaannya banyak banget ya.
mungkin teman-teman, mungkin keluarga setelah melihat Mbak Pensi sendiri gimana? Kaget Pak Eko, kaget, kayak nggak percaya. Nanya, kamu minum obat, kamu ngelakuin apa gitu. Bertanya-tanya itu seperti itu Pak Eko, perubahannya. Oh enggak, saya diet, saya IMB, saya jelasin, PMB, Ya. IF, sama olah napas, saya jelasin Pak Eko ke teman-teman, ke orang-orang terdekat. Yang pertama ngelihat besar banget, penampilan kita tuh sampai merusak banget gitu. Saya jelasin ke mereka Pak Eko. Luar biasa. Pengalaman luar biasa. Ini pasti akan menginspirasi teman-teman kita, akan membuat mereka semakin bersemangat bahwa sembuh itu sebenarnya di depan mata. Asal mau melakukannya, mau mengejarnya. Apa kira-kira ajakan atau pemberi semangat atau motivasi atau inspirasi yang mungkin bisa diberikan kepada teman-teman, Mbak, dari Mbak Pensi? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Pak Eko, ya kan, yang sudah menciptakan pola makan ini gitu pertama. Terus saya juga ikut senang luar biasa, saya lega, ada kepuasan sendiri di hati saya karena saya bisa sembuh dari, belum sembuh total tapi setidaknya cuma sisa 8 mili dari 3,18 cm gitu kan. Puas sendiri untuk hasilnya gitu. Nah, untuk teman-teman semua terus bersemangat karena saya juga pernah mengalami di fase yang amat sedih dan terpuruk gitu kan. Untuk Bapak Ibu teman-teman semua tetap semangat melakukan PMB, IF dan olah napas gitu. Pokoknya tetap berusaha, semangat. Yakin bisa sembuh tanpa operasi, tanpa obat, maupun itu ada yang kemo, entah apa gitu. Yang penting niat pokoknya. Luar biasa. Ya, mau Luar biasa. mengikuti apa yang Pak Eko sarankan, Ya. pasti sembuh. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Pensilia dengan semua testimoninya, dengan semua motivasinya, inspirasinya. Luar biasa. Ini bulan keberapa ya ikut di sini? Mungkin sekitar 5 bulan, 6 bulan, 6 bulan. Iya, 6 bulan ya Pak Eko ya. 6 bulan. 6 bulan. Dan mendapatkan hasil dalam waktu 3 bulan ini langsung kelihatan banyak sekali. Banyak banget perubahannya per 3 bulan. Dan di bulan masuk ke berapa ya? Saya sebenarnya Pak Eko itu diet itu sebenarnya dari bulan 2 saya udah lakuin. Oh ya. Tapi tidak total. Mencoba gitu. Di bulan ketiga itu baru saya benar-benar PMB, IF. Benar-benar itu saya lakuin. Gitu. Luar biasa. Kayak juang dan pencariannya. Iya. Butuh proses yang panjang dan perlu ditiru oleh teman-teman bahwa berjuang itu tidak boleh mendapatkan kata menyerah. Iya, benar. Akhirnya mendapatkan juga. Ya, mendapatkan baik. juga. Iya. Tanpa biaya, Pak Eko. Hemat biaya. Hemat biaya, kalau kata Dokter Syarudin begitu. Tidak operasi, hemat biaya. Ya, kalau kita operasi kan biaya, Pak Eko, gede. Ya, gede banget. Apalagi cari dokter yang paling mahal, paling bagus. Iya, benar. Luar biasa. Luar biasa. Saya sendiri tidak menyangka mendapatkan hasil yang seperti ini, tapi saya ikut senang. Iya, baik. Saya ikut senang. Mbak Pensilia, terima kasih banyak untuk semua testimoni, inspirasinya, dan juga motivasi untuk teman-teman. Mudah-mudahan menggugah dan bermanfaat. Saya selalu ingin menerima cerita-cerita baru dari Mbak Pensi dari 0,8 ini. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa bulan kembali sudah menjadi hilang sama sekali. Iya. Terima kasih Mbak. Selamat siang. Sampai ketemu lagi. Salam buat Pak Agus dan juga untuk Ibu. Siap. Selalu sehat ya. Selamat siang. Terima kasih banyak Mbak. Ya. Baik.